Bab 724, Erica Lowell. Ferrari merah itu terlihat seperti api yang menyala di kegelapan malam. Di sebelah mobil berdiri beberapa orang. Salah satu dari beberapa orang itu adalah pemuda yang kemarin balap mobil dengan Valentino. Di sebelah pemuda itu berdiri seorang wanita yang tinggi dan langsing. Wanita itu mengenakan pakaian kulit, menonjolkan tubuhnya yang sempurna. Rambutnya yang sepanjang bahu dibiarkan begitu saja, dia tampak cantik yang berkesan sedikit liar. Tampangnya tentu saja juga luar biasa. Dari nilai 1 sampai 10, dia pasti bisa mendapatkan nilai 8 ke atas. Tinggi wanita itu lebih dari 170 cm. Meskipun dia tidak memakai hak tinggi, tingginya sudah setara dengan pemuda itu. Ekspresi wanita itu terlihat sangat angkuh dan keras. Dia terlihat seperti orang yang tidak akan menuruti perkataan orang lain. Kalau ada anak orang kaya dari kota Vero District Haven di sini, mereka langsung dapat mengenali kalau wanita langsing dan cantik yang mengenakan jaket kulit itu adalah bos klub balap mobil kota Vero. Keahlian balap mobilnya berada di urutan 5 besar. Dia adalah seorang wanita dengan kepribadian yang berani. Hal yang terpenting adalah identitasnya. Wanita itu adalah Erica Lowell, nona muda keluarga Lowell dari District Haven. Dia adalah putri kesayangan ayahnya. Identitasnya tentu saja tidak sederhana. Vincent, apakah kemarin kamu bertemu dengan hantu? AWK melipat kedua tangannya di depan dada sambil memanyunkan bibirnya. Kak AWK, kemarin aku juga mengira aku sudah bertemu dengan hantu, tapi benar-benar ada bekasnya. Kamu tanya saja dia, waktu itu dia juga mencium bau ban terbakar. Vincent menarik seorang perempuan. Perempuan itu berhadapan dengan AWK lalu menjawab dengan gelisah. Benar, Kak AWK. Kita sudah menunggu beberapa hari, tapi kenapa orang itu tidak pernah muncul? Orang yang benar-benar menyukai balap mobil tidak akan membiarkan mobil kesayangannya menganggur lebih dari 3 hari. Kata AWK sambil mengerutkan alisnya. Vincent menggelengkan kepalanya lalu berkata, kalau itu aku tidak tahu. Pokoknya, dia benar-benar seorang dewa dan pasti bisa membantumu. Apa kamu sudah menyelidiki pelat mobilnya? Apa bisa mendapatkan informasi? Tanya AWK. Belum, karena itu tidak perlu. Vincent menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukannya tidak tahu kalau orang-orang seperti kita tidak pernah menggunakan pelat mobil asli saat balap mobil? AWK pun menganggukkan kepalanya. Dia mendengus selalu berkata, kalau begitu, aku mau melihat yang mengendarai mobil Centena itu manusia atau hantu. Aku ingin mengujinya apakah dia sehebat seperti yang kamu bilang. Saat AWK baru selesai berbicara, tiba-tiba terdengar deru mobil yang melaju kencang di jalanan yang luas itu. Kak AWK, dia sudah datang. Itu dia, itu suaranya. Aku pasti tidak salah. Vincent langsung terlihat sangat bersemangat. Dia menoleh ke arah deru mobil. AWK tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya memanyunkan bibirnya sambil melihat ke kejauhan. Wush! Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan mulai terlihat. AWK menyipitkan matanya. Lampu ini pasti bukan lampu yang bisa digunakan oleh mobil Centena biasa. Sepertinya, hanya sepasang lampu yang terang ini saja harganya mencapai 8 digit. Bizeze! 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 Suara mesin mobil terus menderu, ia seperti suara binatang buas di malam hari yang sedang terbang ke arah sini. Kak AWK, tidak salah lagi. Itu dia, itu mobil VW Centena-nya. Seru Vincent dengan antusias. Dia melihat mobil Centena yang berada di kejauhan itu dengan tatapan memuja. Halangi dia! AWK melipat kedua lengannya di depan dada dan mendengus. Vincent langsung berdiri di tengah jalan lalu melambai-lambaikan tangannya ke arah mobil itu. Pada saat ini, Valentino yang sedang duduk di dalam mobil pun mengerutkan keningnya, tapi dia terus menginjak pedal gas. Ketika lampu yang terang itu menyorot ke depan, Valentino dapat melihat Vincent yang terus-menerus melambaikan tangannya dan seorang wanita berwajah angkuh di sebelahnya.
Valentino melihat sekilas ke arah mobil Lamborghini dan Ferrari merah. Kemudian, dia mengingat Vincent, anak orang kaya yang kemarin mengendarai mobil Lamborghini. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak berniat untuk menghentikan mobilnya dan mengurangi kecepatannya. Bern! 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 Suara mesin mobil lanjut menderu dan langsung melaju ke arah Vincent. Sialan! Seru Vincent dengan kaget. AWK juga langsung melebarkan matanya. Orang yang mengendarai mobil Centena ini benar-benar berani tidak menghentikan mobil. Sialan! Setelah itu, Vincent segera berguling keluar dari tengah-tengah jalan, menghindar ke sisi jalan. Wush! Mobil Centena itu melaju melewati tengah jalan seiring dengan suara angin yang kuat. Angin yang kencang itu langsung membuat jaket kulit AWK berkibar. Rambutnya yang sepanjang bau juga berkibar ditiup angin. AWK menyipitkan matanya. Dia melihat mobil Centena itu sambil mengerit. Orang ini kurang ajar sekali. Wush! Kek! Cigit! Terdengar suara ban menggilas aspal yang sangat memekikan telinga, mobil Centena itu berputar dengan sempurna. Setelah itu, Valentino meluruskan mobilnya dengan lancar dan memelesat ke kejauhan. Menarik. AWK tersenyum dengan sombong. Dia berbalik lalu masuk ke dalam Ferrari merahnya. Kak AWK, kamu mau kemana? Teriak Vincent dengan bingung. Tentu saja mencarinya untuk membahas sesuatu. AWK menyalakan mesin mobil, dia menurunkan jendela mobil lalu berkata kepada Vincent. Kamu sudah membohongiku, kamu tunggu saja pelajaran dariku. Hah? Vincent tercengang, dia segera menjelaskan. Aku tidak membohongimu. Kak AWK, dia benar-benar hebat sekali. Kamu sendiri juga sudah melihatnya. Kamu bilang orang itu tampan, tapi tadi aku sudah melihat wajahnya. Hai MPH. Setelah itu, AWK menginjak pedal gas. Ferrarinya pun langsung melaju. Vincent tercengang. Dia menggaruk-garuk kepalanya, lalu menoleh ke arah perempuan yang di sampingnya dan bertanya. Kemarin saat kita bertemu dengan pria itu, dia memang lumayan tampan, kan? Mungkin? Malam hari gelap, jadi aku tidak melihatnya terlalu jelas. Jawab perempuan itu. Mungkin definisi tampan ke AWK berbeda dengan punya kita. Gumam Vincent. AWK tersenyum dan raut wajahnya selalu terlihat angkuh. Ferrarinya melaju dengan sangat cepat. Sebagai pembalap klub balap mobil kota Vero urutan 5 besar, kepercayaan diri AWK datang dari satu demi satu pertandingan yang dimenangkannya. Setidaknya dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan kalah dari mobil Centena. Namun hari ini, kepercayaan diri AWK pasti akan terluka. 5 menit telah berlalu. 10 menit telah berlalu. AWK telah mengendarai dengan kecepatan maksimum. Ferrari AWK yang sudah pernah dimodifikasi juga memiliki performa yang sangat luar biasa. Akan tetapi, dia tetap tidak melihat lampu belakang mobil Centena itu. Jalan di luar kota jarang bercabang, biasanya ia hanya memiliki satu jalan. Jadi, mobil Centena itu pasti tidak berbelok ke jalan lain. Akan tetapi, kini 15 menit telah berlalu, AWK masih belum terkejar mobil Centena itu. Ekspresi sombong AWK akhirnya perlahan-lahan memudar. Setelah 20 menit berlalu, AWK mengendarai mobilnya ke tepi kota Vero. Di depannya ada sebuah laut yang sangat luas. Sebuah mobil Centena sedang parkir di tepi laut, lampunya yang terang menerangi laut di depan yang gelap. Valentino sedang berdiri di atas sebuah batu dengan meletakkan kedua lengannya di belakang sambil menatap ke sebuah arah. Arah itu adalah di mana Kutaneo berada. Bab 725, aku tidak tertarik. AWK turun dari mobil. Saat dia tiba di sisi mobil Centena itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kap mobil. Setelah merasakan suhu mobil melalui kap, AWK mengerutkan keningnya dan menatap Valentino lekat-lekat. Jika suhu kap mobil rendah, itu berarti Valentino sudah lama mematikan mesin mobilnya.
Sedangkan Valentino tidak tampak terkejut sedikit pun saat melihat kedatangan Areka. Dia juga tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia bahkan tidak membalikkan tubuhnya. "Kamu pasti sudah banyak mengubah Volkswagen Sentenamu, kan?" tanya Areka sambil mengernyit. Valentino yang tampak gagah berdiri di atas batu membuat Areka melamun sejenak. Akan tetapi, ketika Valentino menoleh dan menunjukkan tampangnya yang biasa, Areka merasa sangat kecewa. Tampangnya biasa sekali. Areka bahkan merasa kalau tampangnya sangat tidak cocok dengan tubuh Valentino yang bagus. Sama seperti pria yang suka melihat wanita cantik, wanita juga suka melihat pria tampan. Namun, wajah Valentino benar-benar biasa, dia sama sekali tidak termasuk tampan. Setelah Valentino tersadar dari lamunannya, dia perlahan-lahan membalikkan badannya dan melihat Areka. Valentino hanya melirik Areka sekilas, kemudian memalingkan tatapannya. Areka tercengang sekali lagi. Dengan kecantikan Areka, kemanapun dia pergi, para pria pasti akan mengintipnya. Ditambah lagi dengan pakaian kulitnya yang pas badan dia kenakan malam ini. Selama pria itu normal, mereka pasti akan tergila-gila, kan? Namun, Valentino hanya melirik Areka sekilas. Setelah itu dia memalingkan tatapannya. Selain itu, Areka juga menyadari kalau tatapan mata Valentino terlihat jernih. Dia sama sekali tidak mempunyai pikiran lain. Bagi Areka yang sudah terbiasa melihat berbagai tatapan mata pria, dia menjadi agak penasaran dengan Valentino. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Valentino dengan datar sambil menjulurkan tangannya untuk menyalakan rokok. Areka mendengus, dia berkata dengan nada yang arogan. "Aku mau memberimu sebuah kesempatan." Sekarang Areka terlihat sangat sombong bak putri, seakan-akan dia sedang memberi amal kepada Valentino. "Aku tidak tertarik dengan kesempatanmu." Valentino mengisap rokoknya dengan tenang. Dia berdiri di sini bukan untuk mendengar perkataan Areka, tapi untuk mengisap rokok. "Kamu! Apa kamu tidak mengenalku? Kalau begitu, kamu pasti bukan orang kota Vero." Ketika mendengar kata-kata Valentino, Areka terkesiap. Akan tetapi, kali ini Valentino tidak menjawab Areka. Sejak kapan Valentino memerlukan orang lain untuk memberinya kesempatan? Selama ini dia sendiri yang membuat kesempatan. "Kamu suka balap mobil, kan? Apa kamu tidak ingin menjadi pembalap nomor 1? Melihat Valentino tidak menjawabnya, nada bicara Areka pun menjadi semakin sinis. Dengan identitas dan kecantikannya, tidak ada orang yang pernah memperlakukannya seperti ini. Tik! Valentino membuang puntung rokoknya, kemudian membalikkan badannya dan berjalan menuju ke mobilnya. Dengan topeng yang sedang dipakai Valentino saat ini, wajahnya terlihat sangat datar. "Sombong sekali." Areka merasa sangat kesal, dia pun membalikkan badannya lalu pergi. Namun, setelah dia memikirkan masalahnya, akhirnya dia menahan emosinya dan memaksa dirinya untuk berdiri di tempat. "Karena kamu memodifikasi Sentenamu ini sampai begini, itu berarti kamu pasti menyukai mobil, kan? Aku bisa memberikanmu kesempatan untuk menjadi terkenal dan pembalap profesional. Kamu bisa menjadi pusat perhatian di perlombaan. Selama aku menganggukkan kepalaku, kamu dapat bergabung dengan klub balap mobil manapun yang ada di kota Vero." Mata Areka terus mengikuti gerak-gerik Valentino, mulutnya juga terus bergerak. "Nada bicaramu arogan sekali. Apa kamu seorang nona besar? Kalau kamu masih bersikap begitu sombong, tidak ada yang perlu dibicarakan. Selain itu, aku juga tidak tertarik untuk menjadi terkenal." Jawab Valentino tanpa menoleh. Areka seketika marah, kemudian dia buru-buru berteriak. "Aku bahkan bisa memberikanmu uang. Uang yang sangat banyak." Kali ini, ekspresi sombongnya memang sudah berkurang sedikit. Ketika mendengar kata uang, akhirnya Valentino menghentikan langkahnya dan tidak jadi masuk mobil. Sekarang dia memang sedang memerlukan uang. Valentino menoleh lalu bertanya, "Berapa banyak?" "Hei. Areka tersenyum lebar dengan penuh makna. Uang benar-benar bisa menyelesaikan segalanya.
60 miliar. AWK mengacungkan jempolnya. Walaupun pakaian yang sedang dikenakan Valentino tidak sederhana, 60 miliar bukanlah nominal yang kecil. Akan tetapi, Valentino malah merasa sedikit kecewa. Bagi Wish yang sedang membutuhkan dana, 60 miliar termasuk berguna, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Kenapa? Masih kurang? Apa kamu tahu berapa banyak Centene yang bisa kamu beli dengan 60 miliar? Selain itu, kalau kamu bisa memenangkan perlombaan, aku akan memberikanmu 60 miliar lagi. Jadi totalnya 120 miliar. Kata AWK. Kali ini, Valentino benar-benar menoleh dan menatap mata AWK. Harus diakui kalau kondisi ekonomi kota Vero memang jauh lebih tinggi daripada kota Neo. Walaupun tingkat konsumsi pinggiran zona pengembangan rendah, tempat yang dekat dengan kota ada banyak orang kaya dan orang hebat di sana. Seharusnya AWK adalah nona muda dari keluarga Lowell. Dokumen yang diberikan Danu kepada Valentino ada data keluarga Lowell. Data tersebut tertulis kalau aset keluarga Lowell melebihi 2 triliun. Namun, sepertinya data itu tidak akurat. Kalau aset mereka hanya sebesar 2 triliun, apa mereka akan membiarkan anak-anak mereka memberi uang hingga miliaran dengan mudah? Beberapa keluarga konglomerat tidak akan mengungkapkan kekayaan mereka yang sebenarnya. Seperti keluarga Wijaya dari kota Kamar, mereka memberitahu dunia kalau aset mereka sebesar ratusan triliun. Kenyataannya, hanya orang keluarga Wijaya yang tahu kalau hanya biaya penelitian dan pengembangan bidang medis di Pulau Brel milik keluarga Wijaya saja memerlukan beberapa triliun per tahun. Apakah keluarga dengan aset ratusan triliun berani bermain seperti itu? Bagaimana? Aku akan memberimu 120 miliar. Ini adalah kesempatan yang akan sangat jarang kamu temui. Perkataan AWK menarik Valentino kembali ke kenyataan. 120 miliar agar aku mengikuti perlombaan? Tanya Valentino. Benar. Ada satu perlombaan selama kamu dapat juara pertama, maka kamu akan mendapatkan hadiah sebesar 60 miliar. Perlombaan itu diselenggarakan bersama oleh beberapa klub balap mobil kota Vero. Jelas AWK sambil memutar bola matanya. Valentino menatap AWK lekat-lekat, kemudian bertanya. Kamu ada taruhan dengan orang, kan? Kalau tidak ada, mana mungkin AWK akan memberi Valentino uang lagi secara pribadi? AWK tercengang, lalu dia mendengus dan menjawab. Bagaimana kamu bisa tahu? Tapi, itu tidak ada kaitannya denganmu. Aku hanya perlu membayarmu. Baiklah, kapan? Valentino mengangguk. Lusa malam, salah. Sekarang sudah lewat jam 12 malam, jadi besok malam. Di jalan berliku Gunung Harlem, mulainya jam 10. Jawab AWK. Tunggu saja pertunjukan bagus dariku. Setelah Valentino mengatakan itu, dia masuk ke mobil lalu langsung menyalakan mesin. Kamu harus mengerti kalau aku ini bosmu, sedangkan kamu dibayar untuk bekerja. Tapi, apakah kamu tidak merasa sikapmu ini sedikit kurang ajar? AWK melirik Valentino sekilas, lalu melipat kedua lengannya di depan dada dan mendengus. Tampang Valentino biasa-biasa saja, selain itu dia menerima tawaran AWK demi 120 miliar, itu berarti keuangan Valentino juga tidak begitu bagus. AWK sudah bertemu banyak sekali anak orang kaya, tapi dia benar-benar sangat memandang rendah Valentino. Satu-satunya hal yang hanya dihormati AWK tentang Valentino adalah keahlian mengemudinya. Bab 726, Grup Pramas. Kita berdua itu setara, hanya ada hubungan bisnis di antara kita. Jangan membahas tentang perasaan berdampak buruk pada uang. Valentino menyalakan mesin mobilnya, lalu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Dia tidak bermaksud untuk berbasa-basi lagi dengan AWK. AWK menggertakkan gigi peraknya sambil menengadah, leher seputih saljunya pun terpampang jelas. Saat ini, suasana hatinya sangat buruk. Jika para pelamar AWK dibariskan, mereka akan berbaris dari distrik Haven sampai ke distrik Bayfen. Malam ini, dia justru dipermalukan oleh pecundang itu. Saat memikirkan hal ini,
AWK baru ingat kalau dia belum tahu nama pecundang itu. "Hei, siapa namamu?" teriak AWK dengan lantang. "Lano Wijaya," jawab Valentino dari kejauhan. Mobilnya melaju cepat dan menghilang dari pandangan AWK. "Aku tidak peduli namamu Lano atau Leni. Setelah perlombaan ini berakhir, mari kita selesaikan masalah ini. Hai MPH!" Gertak AWK yang juga melangkah masuk ke dalam mobil. Keangkuhannya tidak hanya terlihat dari luar saja. Dalam waktu 1 hari, Valentino kembali menyuruh Wish dan yang lainnya melakukan sesuatu. Saat melihat sikap Valentino yang sudah kembali seperti semula, Wish dan yang lainnya juga ikut senang. Mereka merasa semakin bersemangat untuk melaksanakan tugas. Valentino adalah orang yang paling bisa mereka andalkan. Wish dan yang lainnya hanyalah sekadar badan dan anggota tubuh lainnya, sedangkan Valentino adalah otak yang mengendalikan mereka. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan bernama Grup Promise telah didirikan di kota Vero secara diam-diam. Grup Promise mencakup berbagai bidang, termasuk real estate, industri hiburan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Segalanya pasti sulit di awal, begitu juga dengan mendirikan sebuah perusahaan. Namun, dengan bantuan Rise Real Estate, Grup Promise bisa melewati kesulitan pada tahap awal dengan cepat dan mengejar waktu untuk melangkah ke jalan yang tepat. Serta, Wish mulai menggunakan beberapa metode bisnis untuk mengambil alih beberapa perusahaan kecil secara diam-diam, demi memperluas Rise Real Estate sesuai dengan perintah Valentino. Semua ini dilakukan secara diam-diam agar tidak menarik perhatian grup-grup bisnis besar. Untungnya jaringan Intel dan Wish sangat luar biasa. Selama ada pertanda gangguan di kota Vero, mereka akan langsung mengetahuinya. Dengan begini, mereka bisa menghindari kekuatan-kekuatan itu untuk sementara waktu dan agar tidak terlibat dengan grup-grup bisnis besar tersebut. Sekarang, Valentino hanya sedang berusaha untuk bertahan hidup, bukan membuat semua orang di kota Vero tunduk padanya. Tanpa kekuatan besar sebagai pendukungnya, semua hanya tong kosong nyaring bunyinya. Mengenai koneksi, Valentino masih ingat bahwa Hendrik pernah mengatakan sesuatu padanya. Saat kamu sudah cukup kuat, koneksi akan berinisiatif untuk mencarimu. Jadi, yang perlu dilakukan Valentino sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Pengembangan kawasan bisnis Wish sangat diperlukan, jadi modal merupakan masalah yang harus diselesaikan terlebih dulu. Tuan Valentino, Anda berkata bisa mengeluarkan modal sebesar 120 miliar? Tanya Wish dengan kaget setelah mendengar perkataan Valentino. Aku punya 20 miliar di tangan. Jika ditotalkan, maka jumlahnya 140 miliar. Valentino mengangguk pelan. Wish mengusap tangannya dengan girang. 140 miliar tidak termasuk banyak, tapi juga tidak termasuk sedikit. Dengan uang ini, dia yakin Rise Real Estate akan berkembang lagi. Menggunakan uang seminim mungkin untuk melakukan hal semaksimal mungkin adalah keahlian Wish. Baik, Tuan Valentino, kalau begitu saya tidak akan sungkan denganmu. Anda boleh mengambil uang Rise Real Estate kapanpun Anda mau. Karena saya sudah memutuskan untuk mengikuti Anda, selama itu dapat membantu Anda, Rise Real Estate tidak akan mundur setengah jalan. Ujar Wish dengan sungguh-sungguh. Baik, besok malam, aku akan membawa uangnya untukmu. Valentino mengangguk-anggukkan kepalanya. 140 miliar, masih belum sampai 200 miliar, memang tidak seberapa. Namun, itu tetap saja uang, lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Perkembangan bisnis di kota Vero, serta di daerah Deska, kalian bisa melakukannya atas namaku. Aku akan menghubungi kekuatan besar di kota Vero. Kalian bisa mengurus sisanya, aku tidak akan ikut terlibat sembarangan. Kuharap, kalian tidak mengecewakanku. Valentino merenung sejenak, lalu berbalik dan memandang ke arah Wish lagi. Dia percaya pada kemampuan Wish. Lagi pula, Wish memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertempuran pusat perbelanjaan dibandingkan dengan Valentino. Tuan Valentino, Anda tenang saja. Jawab Wish singkat dengan nada bicara yang sangat serius. Keesokan harinya,
Pada malam hari pukul 9, Valentino melaju ke Gunung Halem. Dia pernah mendengar tentang tempat itu. Tidak hanya Valentino, tapi banyak orang di kota Vero juga mengetahui tempat itu. Tidak ada alasan lain selain sering terjadi kecelakaan di tempat tersebut hingga mengakibatkan kecelakaan mobil dan kematian. Anak konglomerat di kota Vero, serta para pemuda yang suka balapan akan berkumpul di sini. Lomba, uang, koneksi, mobil mewah, wanita cantik, apapun yang diinginkan ada di sana. Awalnya, pemerintah mengutus orang untuk mengontrol tempat itu. Namun, tempat itu benar-benar tidak bisa dikontrol, jadi mereka memutuskan untuk menutup sebelah mata. Seiring berjalannya waktu, jalan Gunung Halem yang berliku-liku berubah menjadi surga balapan mobil. Siapa yang bisa menonjolkan kemampuannya akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi di komunitas mobil di kota Vero. Saat ini, Valentino sedang mengenakan masker, jadi dia tidak takut tampil di depan publik. Ketika dia mengemudi di dekat Gunung Halem, dia dapat melihat lampu-lampu Gunung Halem di kejauhan. Tempat itu sudah dijadikan surga balapan mobil yang sesungguhnya. Sinar lampu sorot, jalur balapan, pagar pembatas baja, semuanya lengkap. Saat ini, lampu di Gunung Halem terang benderang dan terdengar suara keramaian. Tidak hanya penggemar balapan mobil, tapi banyak pemuda yang juga datang untuk menonton balapan tersebut. Ada banyak pria dan wanita. Ketika mobil Volkswagen Centena milik Valentino sampai di kaki gunung, kerumunan orang itu tiba-tiba terdiam. Setelah itu, kerumunan tersebut tersadar. Seharusnya orang ini datang untuk menonton balapan mobil, kan? Tunggu sebentar. Di bawah kaki gunung, ada beberapa pemuda dengan ban lengan warna merah yang segera menghentikan mobil Valentino. Bagi penonton balapan mobil, harap memarkir mobilmu di tempat lain, hanya orang yang boleh naik ke atas. Ujar seorang pemuda dengan ban lengan berwarna merah. Tampaknya, perlombaan ini cukup formal. Aku datang untuk mengikuti perlombaan. Jelas Valentino dengan datar. Hah? Apa kamu bilang? Pemuda itu langsung kebingungan. Ah, Evan, ini adalah Lana Wijaya yang pernah diceritakan oleh kakak sepupuku. Tepat saat ini, Vincent buru-buru mendatangi mereka dan berteriak ke arah pemuda itu. Pemuda itu tercengang. Sial, dia benar-benar datang untuk ikut lomba? Mau mengikuti perlombaan dengan mobil Volkswagen Centena? Apa itu karena dirinya ketinggalan zaman atau mereka sudah kehilangan akalnya? Boleh, kalau begitu naiklah. Pemuda itu benar-benar kebingungan, tapi dia tetap memperbolehkan Valentino naik. Hei, Lanau, kita! Vincent berbalik memandang Valentino. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Valentino malah menginjak pedal gas dan langsung melaju ke puncak gunung. Vincent merasa sedikit malu, tapi dia tetap bungkam dan menyalakan mobilnya untuk menyusul ke atas. Gawat! Kali ini, Kak Alka tidak akan bisa lolos dari Kak Jun. Siapa yang bilang sebaliknya? Aduh, kukira Alka menemukan seseorang yang hebat. Sudah, Dewiku. Di belakangnya, ada banyak orang yang langsung menghela napas. Pada saat ini, di puncak Gunung Halem, terdapat puluhan mobil mewah yang telah dimodifikasi menjadi mobil balap. Lamborghini, Porsche 911, Ferrari, Maserati, dan lain-lain.